Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanur nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam masa syiar kita, wadah syiar kita, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, berkumandang dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia. Alhamdulillah kepada hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Insyaallah sebagaimana yang dilakukan pada masa tujuan seseorang pada akhir puncak agama adalah mentauhidkan terlebih awal dirinya kepada Allah sebelum melaksanakan titah Allah, yaitu mengetahui siapa awal dirinya dan siapa awal Tuhannya, dan bagaimana dia bisa berhubungan dan bentuk seperti apa hubungan itu, baik dalam masa waktu, baik dalam masa tak terhingga dan tak terhitung dalam waktu. Dalam hal ini, bagi saudara-saudaraku para aulia wa ulama, para al-ustad dan para syarak-syarak, para pembuka agama yang selalu dalam pencarian pelaksanaan pekerjaan ma'rifatullah kepada Allah, perlulah saya sampaikan dan saya ingatkan dalam waktu dan pertemuan kita ini, yaitu tentang pentingnya dalam berma'rifatullah itu ada hal-hal yang harus kita jaga
dan ada hal-hal yang wajib kita jalani dan wajib kita jaga. Memang kalau kita bercerita tentang tauhid, tauhid adalah tajalli Allah, tajalli sirullah, menuju ketunggalannya, yang mana ketunggalannya itu adalah awal mula jadi umat dan Tuhan. Aku dalam kata tauhid adalah puncak pencarian, puncak tujuan dari pencarian keakuan dan masa akunya yang wajib dialami oleh kodratnya Allah, yaitu wujud manusia. Dalam hal ini, untuk kita memahami pentajalian keakuan menuju masa puncak kebenaran, yang mana seseorang mengalami masa berhubungan, masa merasakan, masa mengalami, tentunya dengan mengadakan tajalli. Baik itu tajalli wujud, baik tajalli wujud dan tajalli maujud yang sekarang kita lihat dalam situasi maujudnya seorang manusia ilahinas dalam kerahasiaan, awalnya rahasia dan terlihat lagi sebuah wujud bermakom rahasia. Untuk ketinggian pemahaman ini hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang sedang melakukan mujahadah pencarian. Tetapi di dalam masa pengalaman, dalam masa kekuatan itu sangat berbeda. Kalau hanya sebuah pengalaman, akhirnya kita mendapatkan sejuknya sebuah cerita. Tetapi kalau pengalaman itu adalah sebuah kekuatan, ini yang akan merubah kita menuju kemampuan ketuhanan. Itulah gunanya tajalli. Tajalli wujud dan tajalli maujud akan diakhiri dengan satu wujud. Kalau kita belum bisa memandang dalam satu wujud itu, ada kodratnya wujudnya, ada kodrat wujud dalam bentuk yang sama, dan ada kodrat maujud dalam bentuk yang sama. Itu namanya satu. Kalau sudah bisa menghimpun, maka inilah yang harus kita jaga. Di dalam perjalanan, bagaimana bertajalinya sebuah wujud dan maujud, sehingga terhimpun ke dalam suatu perkara kerahasiaan yang sangat tinggi, yang mana hal yang disebut kerahasiaan yang tinggi, terhimpunnya sebuah wujud, yaitu yang berkodratkan asalnya dari wujud yang bersifat sir, yang dimakomkan kepada aku dalam masa hu tajalli dan begitu juga pada wujud, pada hayat. Bagaimana kita bisa menjalankan masa dan berkodrat pada hi alif kasroh dan sebaliknya juga begitu. Terbuka dan terhijablah dan terjadilah penampakan pada masa wujud maujud. Ini yang dikatakan pada masa atau zat disebut ha atau aras. Dalam hal ini perlulah kita melihat kembali himpunan dari tiga tajalli tersebut. Inilah yang harus menjadi patokan utama, yaitu menjaga dalam sifat mendirikan zikir mukarabatnya. Kalau ini kita tidak bisa menjaga, dari tiga kodrat tadi terhimpun menjadi satu, inilah yang membuat kita terjadinya sesuatu yang dikatakan kebatilan. Lupa dan ingat, ini adalah pekerjaan akal yang akan bisa menguasai orang yang tidak mengunci perjalanan ketiga wujud tersebut dalam bentuk satu wujud. Jamaah para hadirin dan hadirat,
dimanapun berada rahimakumullah. Apa 3 wujud yang harus kita jaga? Kita menjaga 3 buah kodrat dari tajalli wujud, wujud dan maujud menjadi satu wujud. Yang akan kita jaga jangan terjadi perbedaan lagi antara wujud, wujud dan maujud. Nah, ini yang dikatakan kodrat ada dan tiada, yang tidak mungkin lagi menjadi 2 kodrat, tetapi sudah menjadi 1 kodrat. Dengan kita menjaga 3 kodrat di dalam 1 wujud. Pertama, kodrat yang harus dijaga, kata Allah dalam qudsinya, marhalafil mukharabatun firruhi. Waspadailah olehmu tentang apa yang dikatakan ruhi atau hayat. Nah, ini dalam 1 wujud. Yang kedua, amalahu firmahalatatun ala mukharabatun fis sirri. Diwajibkan kita melaksanakan amal untuk menjaga mana yang dikatakan sirri atau rahasia pada wujud yang sama. Yang ketiga, Allah katakan wa amalahu firmahalatun wal muqarabatun fil qalbi. Beramallah kamu atau berbuatlah kamu kepada sebuah penjagaan terhadap yang dikatakan qalbi. Mana yang dikatakan qalbi atau hati? Dari 3 kodrat inilah yang dihimpun menjadi 1 wujud. Apa yang berawal dari aku, yaitu yang dikatakan hu dan ih tadi. Ini yang telah akan mewujud pada 3 kodrat. Bagaimana kita melaksanakan penjagaan ini? Tentulah kita dengan mendirikan zikir sir mukharabat. Bukan amalau fil mukharabatun, tapi wasitin al mukharabatun. Kita mendirikan zikir. Bagaimana kita melihat yang satu berwujud yang satu dari kodrat yang 3. Siapa yang dikatakan satu, kita lihat kepada sifat aku jatuh kepada la. Sementara sifat daripada hayat daripada sebuah wujud aku itu adalah yang tiada. Yang tiada itu adalah hayat yang disebut il. Maka kodrat yang menyatu di dalam suatu 3 wujud tadi menjadi kodrat la'il. La bersifat aku, alif kodrat kasroh i. Ini yang mengatakan hayat. Kalau la sudah bersifat aku, lam alif kasroh i ini menyatakan hayat. Berarti inilah hayat, akulah hayat. Hayat yang terlihat, hayat yang terasa, dan hayat yang hidup. Ini yang harus kita jaga. Kenapa? Kalau kita tidak dizikir, tidak mendirikan atau menjaga dengan zikir sirnya mukharabat, maka kita akan kehilangan 3 kodrat. Apa kehilangan 3 kodrat? Hilangnya rasa dan kekuatan memandang. Artinya mata batin ainul basir sampai ke tingkat ainun sabitah ini akan melemah dan bisa tidak mampu atau tidak berdaya melihat kerahasiaan tadi. Kenapa? Karena sudah pecahnya kalamhu itu menjadi
hayat, ya, hayat yang bernama aku, la'il, itu sudah menuju sifat wahidnya, hanya ada hayat. Nah, ini yang harus dijaga. Yang kedua, bisa terjadi kehilangan sir, rasa. Nah, ini juga diakibatkan nanti tidak dikunci dengan mendirikan zikir mukharabat, sir mukharabatnya. Sebaliknya juga begitu, kita tidak akan mampu mengenal kodrat. Ini yang ketiga, kemampuan untuk melihat ini wujudnya Allah itu tidak akan ada, selalu dibantah oleh akal, selalu dibantah oleh hati, selalu dibantah oleh nafsu. Kenapa? Kekuatan lahir dari tajalli wujud-wujud dan maujud tidak menjadi satu wujud yang disebutkan nilai aku atau la'il. Ini yang mengakibatkan lepasnya pertahanan pandangan, rasa dan pengakuan yang selalu ragu. Ini akan lepas sehingga timbullah kebatilan. Dengan demikian, maka wajiblah bagi kita untuk menjaga dengan zikir mukharabatun fil illa. Ini dikatakan illa atau la'il. Illa hayat, il, la adalah tiada, tapi ada wujud daripada aku. Artinya menjaga hayat. Akulah hayat, putus segala hubungan, berdiri dalam kewahidan dan ketunggalan, sehingga dia menuju sifat ahad. Inilah aftar. Kalau dia sudah memperlihatkan aftarnya, maka nyatalah hayat ini dipandang, nyatalah hayat ini dirasakan, nyatalah ayat ini diakui. Kenapa? Karena sudah mengalami tauhid, berhubungan, sudah mengalami tafrid, merasakan, dan sudah mengalami tajrid, yaitu mengalami. Jadi tidak bisa lagi ada bantahan. Kemampuan untuk mengakui titah Allah pada diri hanya dengan datangnya kekuatan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengakui dengan kekuatan batin apapun, dengan kekuatan marifat apapun. Kenapa? Karena kaji wujud-wujud dan maujud belum sudah ada sebelum titah kun dan fayakun itu ada. Kun fayakun adalah awal daripada usul, akhir daripada asal. Awal daripada usul apa? Ini sudah terjadi, sudah ada. Begitu dia terjadi pada awal, inilah yang dikatakan terjadi pada Yasin 82. Apa yang 82? Ini dikatakan 10 kodrat Allah, 7 bersifat dan 3 dalam berkodrat. 10 suatu amal besar. Untuk itu barulah kita paham kalau la'il ini adalah suatu kekuatan wahyu, ya, yaitu kadarnya. Kadar la'il ini adalah kadar wahyu. Apa kadar wahyunya? Dia itu sebuah hayat yang lebur jadi ayat. Ingat, sebuah ayat yang lebur jadi hayat dan kembali menjadi ayat. Ini yang dikatakan wahyu. Makanya Al-Quran itu wahyu. Wujud dari Al-Quran adalah kalimatul haq. Siapa kalimatul haq? Adalah kodrat dari manusia itu sendiri. Makanya ada kata la'il. La'il adalah kodrat ketunggalan Tuhan yang akan bersekutu dengan sifat ketuhanannya yang diberikan asma bernama Allah. Ini kita bertemu di kata syahadat.
yaitu la'il. La adalah aku, ya, il, ini adalah hayat. Akulah yang hayat. Tidak ada lagi yang hayat melainkan aku semata. Hayat itu terlihat jelas. Ilaha, kalau sudah laha berarti ini yang dizahirkan dalam keakuan. Yang dizahirkan dalam keakuan menuju martabat Allah. Kalau lailnya masih kosong, belum lagi terwujud dia sebagai kodrat yang ada dari sirhu, maka dia belum bisa menamakan ketuhanan dalam sifat hayat. Karena yang hayat itu hanya satu, yaitu aku. Inilah yang dikatakan la'il. Luas sekali. Kalau memang sudah la'il ini laha, la'il laha, barulah ilah, baru naik ketuhanannya yang bernama Allah. Di sini naiklah zahir laha untuk ilah menjadi ilah. Jadi bertajali kepada laha. Jadi barulah di sini dikatakan aku wujud di dalam zahirku sendiri. Nah, ini yang dikatakan ketuhanan. Tapi kalau zahirlah atau nyatalah aku pada diriku, ini namanya bukan ketuhanan, tapi keakuannya, akunya. Jadi beda penempatannya. Dengan demikian, di sini barulah muncul keputusan Yasin 82, yaitu akhir dari qasamullah, sidang dan sumpahnya Allah. Apa sumpah Allah dalam keputusan sidang? Yaitu innama amruhu, barulah atas nama amruhu. Suatu batin yang terlihat, itulah hayat. Ruhu, itulah hayat, itulah aku. Di sini baru kita bertemu wujudnya, yang aku itu dinamakan lahu. Nah, apa yang dikatakan lahu? La adalah aku yang tiada, hu adalah aku yang nyata ada sebagai kodrat, barulah kun. Disinilah terjadi kesempurnaan batin, yaitu kesempurnaan rahasia. Kaf menuju kesempurnaan. Alif sir tidak berupa dalam kun. Nun hayat. Inilah wujud yang ada di dalam kun itu sendiri. Yang satu berkodrat Tuhan, aku. Yang satu lagi berkodrat ketuhanan. Inilah dia. Faya kaum, itu berwujud dia, yaitu ketuhanan dan aku. Di antara keduanya timbullah suatu sir. Sesungguhnya dua batin yang terjadi. Kun sir tidak beralif, fayakaun sir tidak beralif, tetapi waw hayat di situ menyatakan kodratnya dia. Di mana kodratnya dia? Yaitu di dalam fa'ya. Nah, di sini dikatakan fa'ya. Ya adalah sir qalbi, wujud kita dinamakan ya. Fa adalah sir, rahasia. Maka berdirilah qalbi atau tempat yang rahasia, wujud yang rahasia, yang berwujud kepada dia dan wujud kepada aku. Inilah batin sir. Siapa batin sir? Inilah yang mengkaji. Siapa yang dikaji? Kun fayakun, sifat pada aku dan ketuhananku. Tetapi yang menyatakan kajian itu ada adalah yang duduk batin sirfa
yang menjadi kolbinya ya, yang berwujud kepada semua kodrat yang ada. Nah inilah maka terjadi titik 3 tadi. Kalau yang satu berwujud kepada sifat Tuhan, satu berkodrat kepada sifat umat, dan satu lagi adalah wujud yang ditampilkan tentang dua kodrat ketuhanan dan keumatan, inilah yang menjadi batin rahasia atau dikatakan fa'ya. Nah inilah kodrat yang dikatakan alam, kodrat sir, kodrat ruhi. Nah ini dan disebut dengan alam sirrihi. Anani anta fil sirrihi wa ana anta nahu fil sirhu. Ini jadi kalau kita sudah dapat begitu, maka lahu yang kita sebut tadi harus disempurnakan menjadi kodrat Tuhan. Lahu dari illah. Nah di sini amruhu sudah berdiri, maka dinyatakan kaji keputusan siapa amruhu, yaitu la adalah aku pada yang tiada, hu adalah aku yang ada sebagai kodrat. Nah inilah yang dikatakan kun fayakun, ya, kun fayakun. Tetapi yang bertubuh ini adalah fa'ya, yaitu alam sir rahasia sebagai makom dari kun, makom dari fayakun. Ini yang dikatakan nas, yaitu batin aku yang hidup. Nah, inilah ilahi nas, yaitu sebuah batinku yang hidup. Nah inilah sebagai makom. Maka kalau lahu itu sudah pantas berkodrat kepada Allah, maka disinilah kita baru menyatakan la ilaha. Nah berarti kita sudah menyatakan aku kepada keakuanku. Ilah Tuhan Allah wujud dalam makom Muhammad. Nah ini barulah kita memuji diri kita berkodrat kepada pujian Muhammad. Kita puji diri sendiri berkodrat pada Muhammad. Kita merasa dipuji oleh diri sendiri, merasa kodrat aku. Nah disinilah siapa yang menikmati batin rahasiaku, fa'ya tadi. Nah itu, jadi itulah sir. Innallaha inna insanu masakinatul wal marido. Tahukah kamu dari rahasiaku? Karena engkau jadi dalam rahasiaku, engkau rahasiaku, aku rahasia engkau. Tidak ada yang tahu kecuali di dirimu sendiri. Di mana kamu tidaklah bersekutu dengan siapapun, yaitu pada wama bainahuma. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma, yaitu kun fayakun. Nah mana di wama bainahuma fa'ya inilah. Maka apabila kamu sudah mencapai ujian terbesar, kalau ada sultanil azim, raja diri, dan ada di sifat katakan azim, maka kamu harus berada di antara keduanya itu. Kenapa? Itulah yang diakui oleh Allah. Tidak akan pernah kamu mendapatkan si wujud umat sebagaimanapun kamu taat, dan sebagaimana tidak akan pernah kamu mendapatkan sewujud Tuhan, karena ini adalah tingkah dari diri wujud satu aku. Ketingkahanku bersifat aku, artinya kita hanya dijadikan sebuah hayat yang menyaksikan kebesaran ketuhanan dan keumatannya. Nah inilah pada diri wujudnya sendiri. Ini yang harus kita jaga. Maka dari itu kita wajib mendirikan sir zikir muharabat. Saya himbau kepada semua yang bertajali, yang mempelajari ilmu tauhid, tingkat ilahiyah, tingkat siriyah, tingkat ghairiyah, jangan lupa
menjaga kodrat itu, karena kodrat itu sudah nyata pada dirimu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan iman kita lebih lagi, supaya derajat ketuhanan ini bisa mencapai wujud Tuhan yang sebenarnya, dan sesungguhnya keduanya derajat itu adalah tingkah dan sifat itu sendiri. Insya Allah, barang siapa yang mencapai rahasia itu, maka sesungguhnya dia telah menjadi rahasia Allah. Allah bukan sesuatu yang dirahasiakan, dan kamu bukanlah orang yang merahasiakan Allah, tetapi kita adalah wujud dari rahasia Allah. Insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.